Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat bijak dan cerdas, apa kabar? Luar biasa, fantastis, antusias. Yes. Kita jumpa lagi dalam acara Kiat Pengembangan Diri. Hari ini kita tampil dan membicarakan etika bisnis. Ketika kita mulai kembali dengan rumus Mahakam, kita mengajak pola pikir yang beretika agar kita menghasilkan action, tindakan yang beretika. Kita menanamkan action yang beretika agar kita menghasilkan habit dan kebiasaan yang beretika. Kita menanamkan attitude atau sikap yang beretika agar kita beroleh karakter atau watak yang beretika. Selanjutnya, bila kita memiliki karakter beretika, diharapkan kita memiliki mental yang beretika. Kami memulai dulu dengan pengertian apa itu etika bisnis. Satu, katakan panduan sikap pengusaha, yaitu tuntunan bagi pengusaha dalam cara mengelola bisnisnya yang beretika. Yang kedua, code of conduct bagi perusahaan. Jadi ketentuan-ketentuan petunjuk bagi perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Tiga, ilmu tentang tujuan berusaha. Dalam etika bisnis kita tanamkan bagaimana kita berbisnis dengan cara yang etis. Kemudian pedoman agar dalam berbisnis tidak akan melakukan kesalahan. 5. Teori berbisnis yang baik dan yang buruk, agar pengusaha mengenal apa langkah yang sebaiknya ditempuh dan apa langkah yang jangan dilakukan. Pentingnya etika bisnis. 1. Untuk kebiasaan hidup yang baik dan bermanfaat. Suatu bisnis yang beretika yang baik pastilah bermanfaat bagi semua pihak, baik pengusaha sendiri, pemerintah maupun masyarakat konsumen. Kemudian yang kedua, bisa membuatkan bisnis menjadi indah dan damai, membawa ketenangan bagi kehidupan perekonomian. 3. Agar dalam berbisnis tidak saling menciderai. Ini menuju kepada persaingan tidak sehat. Dan kemudian dengan bisnis kita bangun kehidupan yang baik dan ideal. Apakah tujuan etika bisnis? 1. Agar dunia usaha berjalan harmonis, di mana semua pihak yang berkaitan, yang bersangkutan, yang terlibat itu akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, agar bisnis itu sendiri mesti makin kuat. Bisnis yang sehat dan bisa bertahan lama. Ibarat ikan dalam air itu adalah masyarakat. Jadi kalau bisnis yang baik, itu dia baik kepada masyarakat, dan si sang ikan tadi merupakan bisnis yang hidup bertahan lama. Kemudian agar bisnis tumbuh bermoral, berakhlak. Para pengusaha kita harapkan menanamkan moral dalam berbisnisnya, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap para investor, terhadap para konsumen, masuk juga kepada pemerintah sebagai penerima pajak.
kita mengenal beberapa pelanggaran etika bisnis. Satu, pelanggaran akan merusak ekonomi itu sendiri, bahkan bisa fatal. Kita telah melihat contoh-contoh suatu perusahaan yang telah melakukan pelanggaran bisa ditutup, bahkan bisa dituntut, diharuskan memberikan ganti rugi. Akibatnya fatal bagi pengusaha itu sendiri, bagi investor, bagi karyawan, dan bagi pemerintah sendiri, bisa kehilangan sumber pajak. Yang kedua, etika bisnis bisa mengancam konsumen. Konsumen bisa menjadi korban. Contohnya pemalsuan produk, itu merugikan konsumen, ataupun dalam bidang kuliner mengandung pengawet, pewarna yang bisa merusak kesehatan. Itu akan merusak dan mengorbankan para konsumen. Tiga, menghilangkan kepercayaan masyarakat. Ingat pepatah lama, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Seorang pengusaha yang berpericuloso, yang mencoba-coba melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia akan terjerembab sendiri dan tidak akan bisa dipercaya untuk selama-lamanya oleh masyarakat. Dunia usaha bisa rugi. Bayangkan sebuah cabang perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan lainnya sebagai supplier, sebagai pengepul usaha, itu akan terimbas kerugian dari sebuah cabang usaha yang melakukan pelanggaran bisnis. Yang kelima, pelanggaran etika bisnis bisa membayar mahal. Seperti tadi sudah kami katakan, pelanggaran bisa menyebabkan perusahaan itu tutup, karyawannya menjadi pengangguran, kemudian lagi bisa merusak roda ekonomi, bahkan bukan tidak mungkin pengusahanya dituntut, dipenjarakan, dan harus membayar denda. Akibatnya dia membayar mahal. Kemudian juga kita mengenal tindak pidana penipuan. Ini etika bisnis menegakkan hal begini supaya jangan terjadi tindak pidana penipuan. Mengapa perusahaan melanggar etika bisnis? Satu, karena persaingan sangat ketat. Kemudian juga pebisnis menggunakan cara yang tidak sehat, menghalalkan segala cara. Kemudian juga pebisnis mulai main kotor. Kemudian kalau perlu cara ilegal. Apa penyebab terjadinya pelanggaran etika bisnis? Pertama, memang mengejar keuntungan. Timbul keserakahan. Karena sikap serakah, ingin keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian perlakuan terhadap karyawan tidak layak. Ada semacam penindasan atau pemberian gaji yang tidak mencukupi. Kemudian juga karyawan tidak jujur, sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan dengan baik. Dia membalas dengan cara bekerja yang tidak jujur. Pengusaha juga jadi merugikan pemerintah. Perusahaan yang merusak lingkungan, seperti perusahaan yang membatasi dan merambah hutan. Penyebab pelanggaran etika bisnis lagi dikatakan karena tekanan persaingan. Ingin laba yang sebesar-besarnya, timbullah sikap pebisnis yang tidak etis. Produk merusak kesehatan. Contohnya, bahan makanan mengandung bahan pengawet atau mengandung bahan warna yang bisa merusak kesehatan.
Pertentangan antara pengusaha dan buruh ini juga menjadi sumber penyebab pelanggaran etika bisnis. Misalnya masalah upah, masalah sistem kerja. Ini sering merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bentrokan antara buruh dan pengusaha. Contoh pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Kita banyak melihat bahwa banyak dalam cara pemecatan pegawai memberi pesangon, tidak memenuhi aturan, terhadap transparansi, tidak ada keterbukaan dari sebuah lembaga atau sebuah yayasan atau sebuah badan usaha. Sikapnya yang bersifat menjebak terhadap pelanggannya. Terhadap prinsip kejujuran, ada mengandung unsur-unsur penipuan. Terhadap prinsip empati, kita banyak melihat usaha-usaha leasing dalam keadaan pandemi di mana nasabahnya tidak mampu melunasi cicilan kendaraan. Dan situasi yang begini, banyak yang telah melapor kepada perusahaan leasing bahwa dia minta penundaan, tetapi perusahaan leasing tidak ada ampun, tetap saja menyita. Dikatakan tidak ada empati kepada konsumennya. Contoh pelanggaran etika bisnis, dokter memalsukan penyakit pasien. Isu ini sering terjadi. Kemudian juga toko makanan menjual melewati masa kadaluarsa. Jadi expiry sudah lewat sehingga makanan itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Bank juga sering sengaja menipu nasabah dengan menyalahgunakan perhitungan bunga. Padahal nasabahnya mungkin awam. Kemudian lagi, contoh lagi, daging sapi yang bercampur daging babi. Itu juga merupakan contoh pelanggaran etika bisnis. Kita melihat beberapa pelanggaran BUMN. Pertama, PT Garuda. Kita dulu pernah mendengar, bahkan sering mendengar komplain daripada para penumpang karena layanan PT Garuda yang dianggap tidak memuaskan. Belum lagi barang-barang yang hilang di kargo, karena petugas kargo sering mencuri barang-barang milik para penumpang. Kemudian PLN juga dianggap sering merugikan masyarakat. Jiwasraya, dalam hal ini ada kasus-kasus yang merupakan tindakan korupsi daripada para direksinya yang melakukan penipuan kepada masyarakat dan nasabahnya. Perbankan juga terjadi beberapa kasus-kasus, dan yang terakhir kita pernah dengar kasus Pelindo, itu pelanggaran oleh BUMN. Bagaimana mencegahnya? Harus ada organisasi seperti ID, Ikatan Advokat, Ikatan para Insinyur. Dengan wadah ini akan memudahkan pengawasan, akan memudahkan menjalankan kode etik profesional. Kemudian ada aturan tertulis. Di perbankan kita kenal dengan istilah kode etik perbankan. Ada kode etik advokat, ada kode etik kedokteran. Itu ada aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh para pelaku profesional. Kemudian juga ada, kita mengenal, harus ada pengawasan. Pengawasan bisa pengawasan internal. Pengawasan internal ini maksudnya pengawasan oleh organisasi. Misalnya dokter yang melanggar peraturan bisa dikeluarkan dari ID. Bisa pengawasan pemerintah. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga resmi. Kemudian ada sanksi. Tadi kami sudah menyebut sanksi ini bisa, contohnya dikeluarkan dari organisasi, bisa juga dihukum, bisa dikenakan denda.
Pelanggaran etika bisnis dan penanggulangan. Kemudian kita mengenal di sini agar tidak menghalalkan segala cara. Ini hanya bisa dituntun dengan adanya etika dalam berbisnis. 2, tidak melanggar etika bisnis yang telah ditetapkan. Sudah ada aturan main yang sudah ditentukan. Kemudian lagi juga bisnis sehat dengan strategi, misal dengan inovasi, kembangkan bisnis yang ada, temukan produk-produk baru. Itu merupakan hal yang penting, bukan dengan saling menyadap atau saling meniru, saling mengimitasi produk-produk pesaing kita. Meningkatkan pemasaran dengan cara menambah ruang lingkup target pasar. Kita kenal produk-produk Jepang, dia memasarkan produknya hampir di seluruh dunia. Kita bisa juga, produk jamu kita merupakan monopoli bangsa Indonesia, kita bisa menambah pemasaran dengan merambah ke dunia lain. Kemudian yang penting lagi, menuntun para pengusaha untuk memasang iklan yang sehat dan santun, apalagi tidak mendiskreditkan usaha pesaing. Marilah kita junjung etika bisnis. Pertama, agar perekonomian negara kita sehat dengan cara memenuhi aturan yang ditentukan oleh konstitusi. Harus kita menghadapi pelanggar etika bisnis menurut hukum yang berlaku. Melindungi pebisnis yang jujur, apalagi dalam rangka penaikan pajak. Ada apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pebisnis yang jujur. Kemudian lindungilah kepentingan konsumen, sehingga masyarakat tidak tertipu dengan pengusaha yang berbisnis tanpa etika. Para sahabat bijak dan cerdas, kami menyarankan terutama kepada para pebisnis, jadilah pebisnis yang etis. Caranya bagaimana? Tidak menutupi cacat barat. Islam juga sudah mengajarkan dalam menjual barang tertentu harus dikatakan kekurangan jenis barang tersebut. 2, tidak mengurangi timbangan. Tidak menjual barang kadaluarsa. Tidak melanggar hukum negara. Tidak merusak masyarakat dan tidak memalsu barang. Para sahabat dan cerdas, bijak dan cerdas, kami mengajak, marilah kita tanamkan mindset beretika dalam berbisnis, agar kita menuai action yang beretika dalam berbisnis. Rumus makam kedua, marilah kita lakukan action beretika dalam berbisnis, agar kita menuai kebiasaan, habit beretika dalam berbisnis. Rumus makam ketiga, milikilah habit beretika dalam berbisnis, agar kita menuai attitude beretika dalam berbisnis. Rumus makam keempat, amalkan attitude beretika dalam berbisnis, agar kita menuai karakter beretika dalam berbisnis. Rumus makam kelima, bentuklah karakter atau watak beretika dalam berbisnis, agar kita bisa menuai mental beretika dalam berbisnis. Tujuan kita beretika dalam berbisnis agar pengusaha adalah pengusaha yang bijak dan cerdas, buruh
memiliki buruh yang bijak dan cerdas, konsumen yang bijak dan cerdas. Timbul pertanyaan, bisakah kita bijak dan cerdas dalam berbisnis? Marilah kita jawab dengan tekad. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sekian para sahabat bijak dan cerdas. Jangan lupa like and subscribe, comment and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.